Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Baik pemirsa, kembali di Berndu TVRI Bengkulu untuk kesempatan hari ini tentunya dengan tema kita mengenai pengetasan kemiskinan di pedesaan. Kita akan berbincang kembali dengan dua orang narasumber kita di studio TVRI Bengkulu. Kali ini kita kembali ke Ibu Elvi Febrianti terlebih dahulu selaku Kades Nakal. Nah tadi Pak Siswanto telah berbincang juga dengan kita tentunya dan juga menyinggung mengenai ada desa mandiri, ada desa apalagi tadi maju dan berkembang tentunya. Nah kalau ada tipe-tipe desa tersebut, nah berarti ada BLT ataupun tidak ada BLT-nya, kita akan tanya langsung ke Kades Nakal. Silakan langsung. Untuk Kades Nakal sendiri, desa Nakal itu termasuk ke desa apa? Kategori desa maju. Desa maju. Ya, baik. Karena sistem digital kita online sudah tidak ada kendala untuk sinyal ibaratnya ya, tidak ada kendala untuk hal itu. Nah, sedangkan untuk BLT kita masih kategori benar kata Bapak Kadis tadi untuk kemiskinan di Benteng, ya, khususnya desa Nakal itu belum terlalu dibilang kategori yang parah, belum ada. Ya, yang kayak ekstrim benar belum ada. Paling kita prioritaskan pada lansia. Nanti 2024 ini mungkin ada BLT tapi tidak begitu banyak lagi. Itu masih 25% katanya. Cuman nanti kita godok lagi. Itu tadi yang penyakit menaun, mungkin yang lansia, ya benar-benar tidak bisa bergerak lah ibaratnya, itu mungkin insya Allah ada. Nah, seandainya kita untuk bilang tidak ada juga, bisa juga tidak ada. Toh mereka juga punya keluarga. Tapi kita siap untuk mempertanggungjawabkan itu di atas berita acaranya, apakah benar di desa Nakal tidak layak lagi dapat BLT lagi, kita kembali lagi ke negara, atau masih ada untuk BLT tersebut. Tapi berbagai macam kategori yang ekstrim benar untuk desa Nakal belum ada. Ya. Harusnya kalau misalnya BLT itu dianggarkan ke pemerintah, ke desa-desa tentunya. Kalau tadi Ibu bilang bahwa untuk BLT sendiri disalurkan kepada yang lansia dan sebagainya. Harusnya kalau bukan lansia dan sebagainya, itu BLT itu untuk siapa sih sebenarnya, Ibu? Ya, itu berbagai macam kategori. Kalau untuk saat ini kita untuk janda ya, yang sangat gimana ya, susah ibaratnya, belum ada penghasilan tetap, yang tidak ada lagi kita ngomong tidak nyawa lagi kan. Jadi ya itu salah satu kendala kami tuh, kalau untuk harus benar-benar diverifikasi lagi, ya, bersama bergerak dengan masyarakat setempat, ke kepala wilayah, kadun-kadunnya. Saya selalu tekankan, kita punya 4 kepala dusun di desa ini, tolong siapakah yang berhak, yang benar-benar dapat dan layak. Jangan jadikan suatu beban bagi kita semua dan beban kalian dan untuk sama kawan-kawan lain. Jangan ada sistem nanti kecemburuan. Kok dia dapat ini tidak, kemarin dapat kok tidak lagi, kok masih bertahan. Itu pun tetap kami bicarakan, termasuk dengan BPD kita panggil juga. Nah itu tadi menarik nih, kalau misalnya kemarin dapat sekarang tidak, kemarin dapat sekarang tidak, itu seperti apa? Apa yang menyebabkan ada yang dapat, kemarin dapat sekarang tidak gitu, Ibu? Ya itu tadi skala prioritas tadi kita ambil, skala prioritas tadi, apakah dia masih layak apa tidak, atau juga dia sudah mulai meningkatkan yang lebih, kita kan banyak nih bantuan ya dari PKH, dari Bansos. Kan itu nanti kalau dapat bansos atau PKH, BLT tidak dapat, tidak boleh. Jangan sampai dapat double. Ya. Tapi saya kemarin juga bicara dengan pendamping desa, kalau memang dia ekstrim benar, Bu, boleh dia dapat segala macam dari bansos, PKH, dari BNT, termasuk BLT. Tapi untuk saat ini untuk desa Nakal tidak ada seperti itu. Ya, baik. Masih kita pilih benar-benar gitu. Baik. Kita kembali ke Pak Siswanto nih ya, selaku Kadis PMD Provinsi Bengkulu. Nah, untuk bisa dijelaskan terlebih dahulu tentang mengenai desa mandiri, desa maju dan juga desa berkembang. Apakah itu desa mandiri, apakah itu desa maju, dan apakah itu desa berkembang? Silakan, Pak. Iya, baik, terima kasih.
Ya, tingkatan desa, perkembangan desa itu ada desa mandiri, ada desa maju, ada desa berkembang, desa tertinggal, dan sangat tertinggal. Oke, berarti ada 5 kategori. Iya, ada 5 kategori. Nah, desa mandiri ini pada dasarnya begini. Bagaimana pemerintahan desa dan masyarakat desanya di sana itu mayoritas sudah bisa mengelola anggaran dananya sendiri, sudah bisa menghidupinya sendiri. Tetapi baik desa mandiri maupun desa maju dan desa berkembang ini tidak mungkin, bukan hanya karena mentang-mentang mereka desa mandiri, tetapi mereka tidak mendapatkan beasiswa, tidak. Ya. Bisa saja mereka ini misalnya desa mandiri, tetapi memang masih ada beberapa masyarakatnya yang memang masih sangat membutuhkannya demikian. Membutuhkan misalkan BLT, misalkan tidak mampu setidaknya untuk menghidupi dirinya sendiri. Baik ini karena usia, karena mata pencaharian, karena mungkin karena kemampuan fisik, gitu kan. Itu. Nah, sedangkan desa maju, bagaimana desa saat ini dengan kondisi yang ada sudah mulai meningkatkan kapasitas, mulai meningkatkan kemajuan dari desanya itu. Nah, sedangkan berkembang saat ini kondisi desanya yang sudah mulai bisa meningkatkan perkembangan desa sesuai dengan kondisi yang ada saat ini. Misalkan di saat ini kita melihat kondisi mata pencaharian apa sih yang cocok untuk masyarakat desa. Gitu. Nah, yang tertinggal, yang mayoritas desanya, masyarakatnya yang masih agak tertinggal dalam segi tingkat perekonomian. Oleh sebab itulah kita banyak dengan kawan-kawan di tingkat desa dengan peningkatan kapasitas yang kami sampaikan tadi, mudah-mudahan desa ini bisa berkembang suatu maju atau mandiri. Nah, untuk Besi Bengkulu memang untuk desa mandiri itu memang masih sangat sedikit, itu kurang lebih dia ada di 16 desaan. 16 desa yang sudah desa mandiri. Dan di saat desa kita memang sudah desa mandiri, ini Bu Kades, anggaran dana desa itu boleh digunakan untuk rehab ataupun pembangunan pembangunan kantor desa. Tapi itu lagi, tapi bagi desanya yang sudah mandiri. Gitu. Itu Oke, baik. Nah, untuk tingkatan sendiri, yang majunya itu desa mandiri pertama atau desa maju atau desa berkembang yang pertama? Yang paling tinggi, mandiri. Mandiri, baik. Nah, berarti desa mandiri bisa mengalihkan dana desanya untuk perkembangan dari pembangunan kantor desa. Oke, kalau misalnya BLT-nya tidak ada lagi, masyarakat yang membutuhkan BLT tentunya. Oke, nah untuk dana BLT ini sendiri Pak, apakah setiap desa itu sama dari pemerintah atau beda-beda? Iya. Jadi untuk BLT itu tergantung dari desa itu sendiri. Tapi memang ada ketentuan persentase dari pemerintah pusat, dari Permendes 13/2023, itu saat ini dia di angka maksimal. Di angka maksimal, baik. Jadi maksimal 25% dari anggaran dana desa, itu maksimal 25% itu untuk BLT. Jadi bisa saja desa itu tidak menganggarkan untuk BLT. Ya, kuncinya itu di MMD, musyawarah masyarakat desa. Di saat masyarakat desa, di saat mereka musyawarah, mereka tidak ada lagi yang layak di desa kita untuk mendapatkan BLT, boleh tidak? Ya, karena di angka maksimal dia. Oke, baik. Jadi memang harus dibicarakan dulu ya tentunya ya, untuk dapat BLT atau tidak dapat BLT-nya. Baik, kita akan berbincang kembali tentunya dengan dua orang narasumber kita, tapi kita akan jeda iklan terlebih dahulu. Tetap bersama kami di Berndu TVRI Bengkulu.